Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan akhiran NIM 035. Di sini saya akan membahas 8 teori karir. Kelas 1, teori Aneroy. Aneroy mengembangkan sebuah teori yang ditunjukkan untuk memperkirakan pilihan pekerjaan individu yang didasari oleh perbedaan-perbedaan individu yang ada, seperti perbedaan secara logis, sosiologis, dan psikologis. Secara fisik, Aneroy berfokus pada memperkirakan pemilihan kerja berdasarkan kebutuhan psikologis yang terbangun antara anak-anak dan orang tua mereka. Pekerjaan seseorang menunjukkan latar belakangi di mana individu tersebut tumbuh dan berkembang. Baiklah, nomor 2, yaitu konsep dasar teori Holland berdasarkan pada premis bahwa faktor-faktor kepribadian mendasari pilihan karir. Teorinya mendalilkan bahwa orang memproyeksikan pandangan dunia dan pekerjaan dan jabatan-jabatan dan membuat keputusan karir yang memuaskan orientasi pribadi pilihan mereka sendiri. Baiklah, berikut penerapan teori karir Holland. Menyediakan prosedur dan panduan yang jelas serta rincian bagaimana individu dipandu untuk memimpikan karir terbaik. Aktivitas apa yang dilakukan untuk mencapainya. Kompetensi apa yang dimiliki, perasaan dan sikap terhadap pekerjaan dan melakukan perkiraan terkait dengan karir yang diharapkan. Oke, keempat itu teori Marklik-Safigas. Teori yang menekankan proses pembangunan karir yang dikembangkan sendiri oleh individu yang berdasarkan pengalaman pribadi maupun sosial. Jadi pembangunan karir pada dasarnya adalah membangun kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, bukan sekedar proses pembentukan karir yang terjadi secara internal dan otomatis dari sampai dewasa. Baiklah, yang kelima, teori Donald Super. Teori perkembangan karir menurut Donald Super yaitu teori yang dasarnya di perwujudan dari konsep diri, hanya berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Oke, yang keenam, teori Trait and Vector. Teori konseling karir Trait and Vector adalah bimbingan konseling karir yang memandang bahwa secara prinsip mengacu pada kemampuan, termaksud inteligensi umum, bakat khusus, kemampuan akademik, dan keahlian keterampilan kerja, minat terhadap pekerjaan, dan ciri-ciri kepribadian sendiri. Baiklah, teori yang selanjutnya yaitu teori Crumboltz. Teori Crumboltz beranggapan bahwa masing-masing individu memiliki 4 faktor penyebab arah perencanaan karir. Dengan merencanakan arah karir dengan baik, maka klien akan bisa membayangkan apa kemungkinan yang harus ia lakukan untuk mencapai karir tersebut dan bagaimana ia bisa mewujudkan perencanaan karirnya sendiri.
Oke, yang kedelapan, teori Ginsberg, yang dimana teori Ginsberg menyatakan bahwa dalam proses pemilihan karir, anak cenderung dipengaruhi oleh faktor usia. Semakin usia menginjak dewasa, anak lebih dapat memilih karir secara objektif dan rasional, sehingga dapat memilih karir yang spesifik dengan minat dan orientasinya sendiri. Dan juga Ginsberg biasanya sebenarnya sangat besar di lingkungan bimbingan dan konseling karir di sekolah. Hal ini dikarenakan ada cukup banyak implikasi yang diberikan teori Ginsberg ke dalam faktor-faktor yang berkaitan dengan pemilihan karir di masa depan.